Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa di sesi kedua untuk materi analisis informasi keuangan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari untuk sesi kedua, yaitu jika dilihat dari judul, maka kita akan belajar terkait teknik analisis laporan keuangan. Jadi, bagaimana cara menganalisis informasi yang ada di laporan keuangan. Nah, nanti dalam sesi 2 ini harapannya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa mampu menjelaskan apa saja sih aktivitas bisnis perusahaan, model analisis informasi keuangannya itu seperti apa saja, dan bagaimana teknik analisis laporan keuangan yang nantinya akan menghasilkan rasio-rasio yang akan digunakan sebagai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian untuk di sesi 2, Bapak Ibu dan rekan-rekan diminta untuk mengerjakan diskusi 2. Jadi, seperti di sesi pertama, pengerjaan diskusi 2. Untuk materi inisiasi, untuk materi pendukung sudah tersedia di dalam e-learning. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan mohon setiap menjawab pertanyaan di diskusi, mohon menyertakan sumber atau referensi buku. Minimal ada referensi buku dan menyebutkan di beberapa dan halaman berapa sehingga pengecekan saya akan lebih mudah, gitu ya. Baik, saya akan mulai menjelaskan sedikit materi terkait teknik analisis laporan keuangan. Nah, materi ini sudah tersedia Bapak Ibu di e-learning. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari? Nanti berarti kita lihat dulu apa sih aktivitasnya, begitu ya. Perencanaannya bagaimana? Pendanaan. Jadi, kalau kita lihat aktivitas bisnis ini, berarti aktivitas-aktivitas yang ada di cash flow. Ada perencanaan dulu gitu ya, perencanaan, pendanaan, investasi dan operasi. Ini sebetulnya adalah aktivitas-aktivitas dalam kegiatan yang ada di perusahaan. Kemudian memahami informasi yang tercermin dalam informasi keuangan pokok. Apa saja sih informasi keuangan pokok? Ya berarti yang masuk dalam 5 kategori laporan keuangan. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan eh, cash flow, dan CALK. Kemudian dari 5 laporan pokok itu akan dianalisis menggunakan teknik analisis rasio keuangan dan langkah-langkah dalam analisis informasi keuangan. Dari rasio itu kita bisa menganalisis sebetulnya bagaimana sih laporan keuangan memberikan informasi kepada pengambil keputusan. Nah, aktivitas perencanaan berarti eh, namanya rencana pasti dibuat di awal. Jadi dalam sebelum pengambilan keputusan atau penentuan strategi perusahaan, maka harus ada perencanaan terlebih dahulu. Nah, apa saja perencanaannya? Mulai dari penyusunan visi misi ya seharusnya, kemudian strategi apa yang akan dipilih oleh perusahaan. Aktivitas pendanaan berarti terkait financing. Nah, pendanaan, ingat pendanaan perusahaan itu ada dua jenis. Ada pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Kalau pendanaan internal itu berarti, maaf, pendanaan ada dua jenis, ya internal dan eksternal. Kalau untuk yang internal, maka pendanaannya itu diambil dari ekuitas. Jadi sumber pembiayaannya adalah dari ekuitas. Bisa saldo laba, yang digunakan adalah saldo laba. Kemudian kalau eksternal berarti bisa dengan liabilitas, bisa menerbitkan obligasi atau saham gitu ya. Tapi kalau menurut teori sebetulnya pendanaan, aktivitas pendanaan yang diutamakan adalah penggunaan laba ditahan atau saldo laba. Nah, berarti nanti aktivitas pendanaan adalah terkait itu. Artinya di sini adalah segala aktivitas untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan kebutuhan tersebut, operasional ya, kebutuhan operasional. Jadi kalau perusahaan mau melaksanakan kegiatan operasional, nah pendanaannya itu dari aktivitas pendanaan, mulai bisa dari hutang, bisa dari saldo laba, bisa dari saham. Kemudian aktivitas investasi berarti terkait aktivitas-aktivitas dalam proses investasi. Jadi mulai dari perolehan, pemeliharaan, yang nantinya bisa dalam menjual atau menyediakan jasa, menjual produk ya.
Jadi bisa menjual produk, menyediakan jasa kalau dia perusahaannya jasa. Kemudian investasi properti, investasi dalam sumber daya manusia ya sekarang yang lagi happening bahwa aset perusahaan itu tidak hanya aset tetap, tapi juga aset eh, yang dia modelnya adalah sumber daya manusia. Nah, kemudian sistem informasi itu juga masuk ke aktivitas investasi. Kalau dia memang saat ini sistem informasi itu kan juga mahal ya, jadi harus dicatat dalam laporan keuangan, bisa dalam bentuk aset tidak lancar. Kemudian aktivitas operasi berarti terkait dengan kegiatan operating perusahaan. Berarti kegiatan operasi ini berarti kegiatan utama ya dalam perusahaan. Kalau dia perusahaan manufaktur ya berarti operasi dalam menghasilkan produk. Tapi kalau dia jasa ya berarti kegiatan yang bisa menghasilkan apa namanya pendapatan jasa. Jadi kalau misal manufaktur mulai dari pembelian, proses produksi, pemasaran, administrasi. Tapi kalau untuk jasa, berarti bisa komponennya tidak ada pembelian ya, tapi di eh, beban atau aktivitas yang mengeluarkan dana untuk menghasilkan pendapatan jasa itu tersendiri. Nah, di dalam laporan keuangan pokok nanti yang tadi saya sebutkan, kita akan melakukan analisis di sana, analisis informasi keuangan. Contohnya misal di laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, cash flow, dan CALK. Nah, untuk teknik analisis informasi keuangan ada beberapa nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bisa dilakukan ya. Jadi tergantung tujuan perusahaan. Tujuannya apa sih? Mau menganalisis laporan keuangan kalau tujuannya adalah untuk membandingkan, untuk melihat perbandingan laporan tahun X dengan tahun Y berarti kita analisis komparasi, membandingkan. Nah, tapi kalau kita ingin melihat misal kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, ya berarti kita menggunakan rasio keuangan profitabilitas. Jadi kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, banyak contohnya profitabilitas. Nah, untuk rasio profitabilitas berarti digunakan untuk apa? Contohnya, kalau dia mau mengukur seberapa eh, besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, maka biasanya di profitabilitas digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan. Nah, berarti bisa salah satunya adalah di kinerja perusahaan, maaf, kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya bisa menggunakan profitabilitas. Nah, informasi apa yang kita butuhkan? Maka karena kemampuan perusahaan menghasilkan laba, berarti biasanya dilihat dari apa sih laba itu didapatkan. Biasanya umumnya dari aset lancar, dari total aset. Nah, berarti membandingkan laba dengan total aset. Bisa menggunakan ROA, Return on Asset. Berarti laba dibagi total aset. Nah, salah satunya itu tekniknya. Jadi banyak sekali tergantung nanti dalam pengambilan keputusan apa yang ingin diambil keputusannya, maka laporan keuangan akan dianalisis berdasarkan tujuan tujuan analisis tersebut dibutuhkan untuk apa. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Kemudian nanti jangan lupa untuk Bapak Ibu mengerjakan diskusi. Untuk diskusi satu sudah beberapa sudah saya nilai. Jadi nanti jika ada yang nilainya masih kurang, silahkan direvisi. Saya akan merevisi nilai di jangka waktu yang sudah ditentukan oleh akademik. Jadi mohon jangan terlambat dalam mengisi diskusi. Dan saya ingatkan, mohon disertakan dengan sumber. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.